Pemirsa, kita akan kembali melihat bagaimana kondisi terkini di sekitar Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tepatnya di lokasi kebakaran di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ada Ririn Oktaviani di sana. Ririn, silakan dengan laporan Anda. Ya, Zila, hingga saat ini proses pemadaman masih dilakukan oleh tim pemadam kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung, dan sejumlah titik di sekitar Gedung Kejaksaan Agung dilakukan penutupan dan sejumlah rekayasa lalu lintas. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kombes Pol Sambodo, Dirlantas Polda Metro Jaya, untuk menanyakan terkait rekayasa lalu lintas terkait tentang kejadian kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung. Selamat malam, Pak Sambodo. Ya, selamat malam, Mbak. Pak Sambodo, ini terkait tentang proses pemadaman dilakukan sejumlah penutupan dan rekayasa lalu lintas. Dapat dijelaskan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya? Ya, terkait dengan kebakaran di Kejaksaan Agung ini, kita tahu kebakaran kan sekitar pukul 19-an lebih ya. Mulai pukul 8 tadi, kita sudah melakukan penutupan dan pengalihan arus. Ada beberapa titik yang menuju ke jalanan depan Kejaksaan Agung ini yang kita tutup, antara lain misalnya simpang di depan Mabes Polri itu kita tutup yang menuju ke arah Kejaksaan Agung. Jadi yang seluruhnya kita, kalau dari arah Blok M kita luruskan, kalau dari Jalan Motor Mongonisidi kita belokkan ke kanan ke arah Trunojoyo atau ke kiri ke arah Blok M. Kemudian juga dari TL Traffic Light Mona Lisa, itu yang dari arah Panglima Polim, itu semuanya kita belokkan ke arah Jalan Melawai. Kemudian dari Simpang Bulungan dan simpang dari Rumah Sakit Pertamina, itu juga kita tutup, sehingga yang dari arah Rumah Sakit Pertamina tidak boleh menuju ke arah sini, semua dibelokkan ke arah Barito. Termasuk juga dari persimpangan di Al-Azhar yang ke arah sini juga kita tutup. Jadi ada kurang lebih ada 4-5 titik yang semua kita tutup yang menuju ke arah sini. Pak, ini kan masih ada lalu lalang dari mobil unit kebakaran yang dikerahkan untuk proses pemadaman, dan masih banyak juga warga yang kemudian masih bertahan untuk melihat proses pemadaman kebakaran. Bagaimana sterilisasi dari jalur di daerah Kejaksaan Agung ini, khususnya untuk para warga yang berusaha untuk menonton pemadaman ini? Ya, semua jalur kita tutup. Jadi jalur yang menuju Kejaksaan Agung ini khusus hanya untuk petugas dan untuk pemadam kebakaran. Selain dari itu tidak boleh. Ya, jadi bagi masyarakat yang akan menuju atau melihat ke lokasi ini, sebaiknya tidak memasuki area-area yang tadi telah saya sebutkan. Ya, kita sudah bangun perimeter untuk mencegah supaya masyarakat tidak kemudian berkerumun dan malah mengganggu kerja daripada pemadam kebakaran dan petugas yang memadamkan api. Untuk proses rekayasa lalu lintas ini rencananya akan dilakukan hingga kapan, Pak? Iya, nanti kita lihat perkembangannya. Tentu ini situasional ya. Kalau misalnya nanti api bisa dipadamkan tengah malam nanti, tentu harus akan kita buka kembali sampai jalan ini betul-betul clear. Jalan ini sudah betul-betul clear, sudah tidak ada pemadam kebakaran yang beroperasi, maka baru ruas jalan ini kita buka. Ya, kalau memang perlu besok pagi, baru besok pagi kita buka. Lantas Pak, di depan Kejaksaan Agung ini juga dilalui MRT dan juga Transjakarta. Lalu bagaimanakah koordinasi dengan kedua alat transportasi tersebut? Ya, kalau MRT mungkin malam ini sudah tidak beroperasi ya, tapi nanti kita lihat besok apakah jalan di atas ini masih bisa dilewati apa tidak. Kalaupun bisa dilewati, tentu ada beberapa stasiun yang tidak bisa berhenti. Ya. Lantas Pak, besok tentunya akan dilakukan proses penyidikan. Apakah nanti juga jika dibutuhkan juga tetap akan dilakukan penutupan jalur? Iya, tentu kalau ada rekonstruksi dan sebagainya, tentu kita akan penutupan. Baik, terima kasih Pak Sambodo, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, memang saat ini masih terus dilakukan pemadaman dan sterilisasi di sekitar wilayah Kejaksaan Agung untuk mempermudah adanya pemadaman dari kebakaran Gedung Kejaksaan Agung. Dan pemirsa, baru saja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Gedung Kejaksaan Agung untuk meninjau langsung kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan Agung. Kami mencoba untuk merapat menuju ke Anies Baswedan. Oke. Tadi merah semua, Pak.
Ya Zila, Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta saat ini tengah meninjau langsung lokasi kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Oke. Dan saat ini mencoba untuk melihat langsung proses evakuasi yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran. Anies melihat langsung gedung utama dari Kejaksaan Agung yang mulai pukul 7 malam hari tadi dilalap api dan hingga saat ini masih dilakukan proses pemadaman. Selain Anies Baswedan, hari ini atau malam ini juga dilakukan pemantauan, yakni dari pihak Polda Metro Jaya, di antaranya yakni tadi kami juga telah mewawancarai dengan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo. Dan kami diminta untuk sedikit menjauh dari gedung Kejaksaan Agung untuk berada di area aman dari proses pemadaman. Pak, di luar Pak. Bang. Bentar ya. Udah. Ya. Dinas Pemadam Kebakaran mendapatkan laporan pertama kali pada pukul 19.10. Ada yang melaporkan ke pos Kebayoran Baru bahwa ada kebakaran di kantor Kejaksaan Agung. Kemudian 5 menit kemudian 3 mobil pertama tiba di lokasi, jadi pukul 7.15 malam. Kemudian lalu proses pemadaman dikerjakan, lebih dari 40 unit dikirimkan untuk memadamkan, ada 230 tenaga pemadam kebakaran, dan alhamdulillah sisi utara dari gedung berhasil dipadamkan dan operasi sejak awal menyelamatkan juga sisi selatan. Jadi ada usaha untuk memutus agar api tidak menyebar ke sisi selatan gedung. Alhamdulillah sekarang pukul 22:27 api sudah terkendali. Sekarang dalam proses untuk penuntasan, tapi alhamdulillah tidak melebar ke kawasan-kawasan lain di gedung ini. Sudah ada komunikasi dengan Polda Metro dan juga Pemda untuk mengevakuasi barang-barang yang di Ya, begini. Pada fase ini adalah fase pemadaman. Kemudian sesudah itu nanti kita akan bicara tentang sebab-sebabnya, biar nanti kepolisian yang akan menyelidiki dan memastikan bahwa alhamdulillah sejauh ini tidak ada laporan korban jiwa dan lain-lain. Oke, nanti kan hari ini sudah mulai masuk kembali, Pak. Apakah tidak ada posko tertentu atau seperti apa? Nanti kita lihat lagi. Yang penting saat ini adalah api padam dan tidak terjadi perluasan. Gitu ya. Makasih. Makasih. Ayo mundur. Tahan. Slow. Awas. Ya Zila, Anies Baswedan tengah melakukan peninjauan dan nampaknya akan bergabung juga bersama dengan
pejabat lainnya, diantaranya yang saat ini tengah berada di lokasi, diantaranya adalah Irjen Pol Nana Sujana selaku Kapolda Metro Jaya, kemudian juga Kombes Pol Sambodo Dirlantas Polda Metro Jaya, dan juga Kombes Pol Budi selaku Kapolres Jakarta Selatan, dan tentunya mengawal untuk proses pemadaman. Dan dapat saya informasikan, Zila, jika tadi pada pukul 7 titik api berada di gedung sebelah kiri saya, dan kemudian seiring berjalannya waktu kemudian melebar ke gedung-gedung sebelah, dan saat ini api dapat saya tunjukkan kepada Anda bahwa api sudah berada di sebelah sayap kanan gedung utama Kejaksaan Agung. Proses pemadaman masih terus dilakukan, dan tadi kami juga sempat menanyakan terkait jika nantinya atau kemudian tim pemadam kebakaran nantinya berhasil untuk memadamkan api malam hari atau hingga dini hari nanti, maka kemudian penyidikan dari kebakaran ini akan langsung dilakukan oleh tim dari Polda Metro Jaya untuk mengungkap apa yang menjadi penyebab dari kebakaran di gedung Kejaksaan Agung dimulai pada pukul 7 malam hari tadi. Zila.